ما بيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kita semua tentu merasakan sebuah kerinduan yang mendalam kepada tempat-tempat suci, kepada kota Mekkah, Madinah, dan tentu saja kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kerinduan ini bukan hanya perasaan biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa yang sangat kuat. Kita semua tahu, ziarah ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah adalah impian dan harapan setiap muslim. Betapa indahnya bisa beribadah langsung di tempat yang penuh berkah ini, terutama di Masjidil Haram, di mana kita bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tempat yang merupakan kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke sana, untuk merasakan pengalaman tersebut? Ternyata, kunci utama untuk membuka pintu ziarah itu adalah kerinduan yang tulus dan murni dari hati kita. Tidak ada doa khusus yang dapat menjamin kita bisa segera mengunjungi Madinah atau Mekkah, tetapi kerinduan itulah yang menjadi penggerak utama. Ketika kerinduan itu murni dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi hambanya untuk sampai ke sana. Insya Allah. Kita semua pasti ingin sekali menunaikan ibadah haji atau umrah, merasakan berkahnya beribadah di Masjidil Haram, di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang diselimuti dengan banyak rahmat. Apalagi di sana, setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di Masjidil Haram, setiap langkah yang kita ambil di sana, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kerinduan kita kepada tempat-tempat suci ini. Kerinduan ini akan membuat kita semakin giat dalam berdoa, semakin tekun dalam beribadah, dan semakin mendalam dalam mencintai Rasulullah SAW. Mengingat bahwa ibadah haji dan umrah bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti. Melalui doa yang tulus dan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk berada di sana, agar kita bisa merasakan betapa agungnya ibadah di tanah suci ini. Salah satu tanda dari kerinduan yang sejati adalah ketekunan kita dalam beribadah di waktu-waktu yang istimewa. Sebagai contoh, setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di tempat sholat kita, menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian melanjutkan dengan sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki kaitan erat dengan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi orang yang melakukan hal ini, Allah akan memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman ibadah haji dan umrah, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau yang telah membawa kita pada petunjuk yang benar. Seolah-olah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah langsung di depan kita, mengucapkan salam dengan penuh kecintaan dan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang penuh berkah ini, yang kita kirimkan kepada baginda Nabi, sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau, dan kita berharap untuk dapat lebih dekat dengan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat, jangan pernah lelah untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat ini bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dengan penuh keikhlasan, agar kita bisa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan berkah dari setiap amalan yang kita lakukan. Mari kita terus berdoa, terus berusaha, dan terus berikhtiar untuk mendapatkan kesempatan istimewa ini. Kerinduan kita kepada Rasulullah dan tempat-tempat suci ini, jika dijaga dengan baik, akan membawa kita pada pintu-pintu kebaikan dan keberkahan yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, menjalankan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمابك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kita semua tentu merasakan sebuah kerinduan yang mendalam kepada tempat-tempat suci, kepada kota Mekkah, Madinah, dan tentu saja kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kerinduan ini bukan hanya perasaan biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa yang sangat kuat. Kita semua tahu, ziarah ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah adalah impian dan harapan setiap muslim. Betapa indahnya bisa beribadah langsung di tempat yang penuh berkah ini, terutama di Masjidil Haram, di mana kita bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tempat yang merupakan kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke sana, untuk merasakan pengalaman tersebut? Ternyata, kunci utama untuk membuka pintu ziarah itu adalah kerinduan yang tulus dan murni dari hati kita. Tidak ada doa khusus yang dapat menjamin kita bisa segera mengunjungi Madinah atau Mekkah, tetapi kerinduan itulah yang menjadi penggerak utama. Ketika kerinduan itu murni dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi hambanya untuk sampai ke sana. Insya Allah. Kita semua pasti ingin sekali menunaikan ibadah haji atau umrah, merasakan berkahnya beribadah di Masjidil Haram, di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang diselimuti dengan banyak rahmat. Apalagi di sana, setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di Masjidil Haram, setiap langkah yang kita ambil di sana, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kerinduan kita kepada tempat-tempat suci ini. Kerinduan ini akan membuat kita semakin giat dalam berdoa, semakin tekun dalam beribadah, dan semakin mendalam dalam mencintai Rasulullah SAW. Mengingat bahwa ibadah haji dan umrah bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti. Melalui doa yang tulus dan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk berada di sana, agar kita bisa merasakan betapa agungnya ibadah di tanah suci ini. Salah satu tanda dari kerinduan yang sejati adalah ketekunan kita dalam beribadah di waktu-waktu yang istimewa. Sebagai contoh, setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di tempat sholat kita, menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian melanjutkan dengan sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan
dan memiliki kaitan erat dengan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi orang yang melakukan hal ini, Allah akan memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman ibadah haji dan umrah, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau yang telah membawa kita pada petunjuk yang benar. Seolah-olah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah langsung di depan kita, mengucapkan salam dengan penuh kecintaan dan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang penuh berkah ini yang kita kirimkan kepada baginda Nabi sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau dan kita berharap untuk dapat lebih dekat dengan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat, jangan pernah lelah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dengan penuh keikhlasan, agar kita bisa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan berkah dari setiap amalan yang kita lakukan. Mari kita terus berdoa, terus berusaha, dan terus berikhtiar untuk mendapatkan kesempatan istimewa ini. Kerinduan kita kepada Rasulullah dan tempat-tempat suci ini, jika dijaga dengan baik, akan membawa kita pada pintu-pintu kebaikan dan keberkahan yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, menjalankan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kita semua tentu merasakan sebuah kerinduan yang mendalam kepada tempat-tempat suci, kepada kota Mekkah, Madinah, dan tentu saja kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kerinduan ini bukan hanya perasaan biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa yang sangat kuat. Kita semua tahu, ziarah ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah adalah impian dan harapan setiap muslim. Betapa indahnya bisa beribadah langsung di tempat yang penuh berkah ini, terutama di Masjidil Haram, di mana kita bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tempat yang merupakan kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke sana, untuk merasakan pengalaman tersebut? Ternyata, kunci utama untuk membuka pintu ziarah itu adalah kerinduan yang tulus dan murni dari hati kita. Tidak ada doa khusus yang dapat menjamin kita bisa segera mengunjungi Madinah atau Mekkah, tetapi kerinduan itulah yang menjadi penggerak utama. Ketika kerinduan itu murni dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi hambanya untuk sampai ke sana. Insya Allah. Kita semua pasti ingin sekali menunaikan ibadah haji atau umrah, merasakan berkahnya beribadah di Masjidil Haram, di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang diselimuti dengan banyak rahmat. Apalagi di sana
Setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di Masjidil Haram, setiap langkah yang kita ambil di sana, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kerinduan kita kepada tempat-tempat suci ini. Kerinduan ini akan membuat kita semakin giat dalam berdoa, semakin tekun dalam beribadah, dan semakin mendalam dalam mencintai Rasulullah SAW. Mengingat bahwa ibadah haji dan umrah bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti. Melalui doa yang tulus dan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk berada di sana, agar kita bisa merasakan betapa agungnya ibadah di tanah suci ini. Salah satu tanda dari kerinduan yang sejati adalah ketekunan kita dalam beribadah di waktu-waktu yang istimewa. Sebagai contoh, setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di tempat sholat kita, menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian melanjutkan dengan sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki kaitan erat dengan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi orang yang melakukan hal ini, Allah akan memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman ibadah haji dan umrah, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau yang telah membawa kita pada petunjuk yang benar. Seolah-olah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah langsung di depan kita, mengucapkan salam dengan penuh kecintaan dan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang penuh berkah ini, yang kita kirimkan kepada baginda Nabi, sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau, dan kita berharap untuk dapat lebih dekat dengan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat, jangan pernah lelah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dengan penuh keikhlasan, agar kita bisa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan berkah dari setiap amalan yang kita lakukan. Mari kita terus berdoa, terus berusaha, dan terus berikhtiar untuk mendapatkan kesempatan istimewa ini. Kerinduan kita kepada Rasulullah dan tempat-tempat suci ini, jika dijaga dengan baik, akan membawa kita pada pintu-pintu kebaikan dan keberkahan yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, menjalankan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kita semua tentu merasakan sebuah kerinduan yang mendalam kepada tempat-tempat suci, kepada kota Mekkah, Madinah, dan tentu saja kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kerinduan ini bukan hanya perasaan biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa yang sangat kuat. Kita semua tahu, ziarah ke Mekkah
untuk menunaikan ibadah haji atau umrah adalah impian dan harapan setiap muslim. Betapa indahnya bisa beribadah langsung di tempat yang penuh berkah ini, terutama di Masjidil Haram, di mana kita bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tempat yang merupakan kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke sana, untuk merasakan pengalaman tersebut? Ternyata, kunci utama untuk membuka pintu ziarah itu adalah kerinduan yang tulus dan murni dari hati kita. Tidak ada doa khusus yang dapat menjamin kita bisa segera mengunjungi Madinah atau Mekah, tetapi kerinduan itulah yang menjadi penggerak utama. Ketika kerinduan itu murni dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi hambanya untuk sampai ke sana. Insya Allah. Kita semua pasti ingin sekali menunaikan ibadah haji atau umrah, merasakan berkahnya beribadah di Masjidil Haram, di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang diselimuti dengan banyak rahmat. Apalagi di sana, setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di Masjidil Haram, setiap langkah yang kita ambil di sana, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kerinduan kita kepada tempat-tempat suci ini. Kerinduan ini akan membuat kita semakin giat dalam berdoa, semakin tekun dalam beribadah, dan semakin mendalam dalam mencintai Rasulullah SAW. Mengingat bahwa ibadah haji dan umrah bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti. Melalui doa yang tulus dan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk berada di sana, agar kita bisa merasakan betapa agungnya ibadah di tanah suci ini. Salah satu tanda dari kerinduan yang sejati adalah ketekunan kita dalam beribadah di waktu-waktu yang istimewa. Sebagai contoh, setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di tempat sholat kita, menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian melanjutkan dengan sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki kaitan erat dengan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi orang yang melakukan hal ini, Allah akan memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman ibadah haji dan umrah, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau yang telah membawa kita pada petunjuk yang benar. Seolah-olah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah langsung di depan kita, mengucapkan salam dengan penuh kecintaan dan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang penuh berkah ini yang kita kirimkan kepada baginda Nabi sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau dan kita berharap untuk dapat lebih dekat dengan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat, jangan pernah lelah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dengan penuh keikhlasan, agar kita bisa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan berkah dari setiap amalan yang kita lakukan. Mari kita terus berdoa, terus berusaha, dan terus berikhtiar untuk mendapatkan kesempatan istimewa ini. Kerinduan kita kepada Rasulullah dan tempat-tempat suci ini, jika dijaga dengan baik, akan membawa kita pada pintu-pintu kebaikan dan keberkahan yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, menjalankan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti.
Amin ya rabbal alamin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحم أبك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kita semua tentu merasakan sebuah kerinduan yang mendalam kepada tempat-tempat suci, kepada kota Mekkah, Madinah, dan tentu saja kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kerinduan ini bukan hanya perasaan biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa yang sangat kuat. Kita semua tahu, ziarah ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah adalah impian dan harapan setiap muslim. Betapa indahnya bisa beribadah langsung di tempat yang penuh berkah ini, terutama di Masjidil Haram, di mana kita bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tempat yang merupakan kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke sana, untuk merasakan pengalaman tersebut? Ternyata, kunci utama untuk membuka pintu ziarah itu adalah kerinduan yang tulus dan murni dari hati kita. Tidak ada doa khusus yang dapat menjamin kita bisa segera mengunjungi Madinah atau Mekkah, tetapi kerinduan itulah yang menjadi penggerak utama. Ketika kerinduan itu murni dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi hambanya untuk sampai ke sana. Insya Allah. Kita semua pasti ingin sekali menunaikan ibadah haji atau umrah, merasakan berkahnya beribadah di Masjidil Haram, di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang diselimuti dengan banyak rahmat. Apalagi di sana, setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di Masjidil Haram, setiap langkah yang kita ambil di sana, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kerinduan kita kepada tempat-tempat suci ini. Kerinduan ini akan membuat kita semakin giat dalam berdoa, semakin tekun dalam beribadah, dan semakin mendalam dalam mencintai Rasulullah SAW. Mengingat bahwa ibadah haji dan umrah bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti. Melalui doa yang tulus dan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk berada di sana, agar kita bisa merasakan betapa agungnya ibadah di tanah suci ini. Salah satu tanda dari kerinduan yang sejati adalah ketekunan kita dalam beribadah di waktu-waktu yang istimewa. Sebagai contoh, setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di tempat sholat kita, menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian melanjutkan dengan sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki kaitan erat dengan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi orang yang melakukan hal ini, Allah akan memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman ibadah haji dan umrah, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau yang telah membawa kita pada petunjuk yang benar. Seolah-olah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah langsung di depan kita, mengucapkan salam dengan penuh kecintaan dan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang penuh berkah ini yang kita kirimkan kepada baginda Nabi
sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau dan kita berharap untuk dapat lebih dekat dengan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat, jangan pernah lelah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dengan penuh keikhlasan, agar kita bisa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan berkah dari setiap amalan yang kita lakukan. Mari kita terus berdoa, terus berusaha, dan terus berikhtiar untuk mendapatkan kesempatan istimewa ini. Kerinduan kita kepada Rasulullah dan tempat-tempat suci ini, jika dijaga dengan baik, akan membawa kita pada pintu-pintu kebaikan dan keberkahan yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, menjalankan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kita semua tentu merasakan sebuah kerinduan yang mendalam kepada tempat-tempat suci, kepada kota Mekkah, Madinah, dan tentu saja kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kerinduan ini bukan hanya perasaan biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa yang sangat kuat. Kita semua tahu, ziarah ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah adalah impian dan harapan setiap muslim. Betapa indahnya bisa beribadah langsung di tempat yang penuh berkah ini, terutama di Masjidil Haram, di mana kita bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tempat yang merupakan kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke sana, untuk merasakan pengalaman tersebut? Ternyata, kunci utama untuk membuka pintu ziarah itu adalah kerinduan yang tulus dan murni dari hati kita. Tidak ada doa khusus yang dapat menjamin kita bisa segera mengunjungi Madinah atau Mekkah, tetapi kerinduan itulah yang menjadi penggerak utama. Ketika kerinduan itu murni dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi hambanya untuk sampai ke sana. Insya Allah. Kita semua pasti ingin sekali menunaikan ibadah haji atau umrah, merasakan berkahnya beribadah di Masjidil Haram, di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang diselimuti dengan banyak rahmat. Apalagi di sana, setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di Masjidil Haram, setiap langkah yang kita ambil di sana, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kerinduan kita kepada tempat-tempat suci ini. Kerinduan ini akan membuat kita semakin giat dalam berdoa, semakin tekun dalam beribadah, dan semakin mendalam dalam mencintai Rasulullah SAW. Mengingat bahwa ibadah haji dan umrah bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti. Melalui doa yang tulus dan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk berada di sana.
agar kita bisa merasakan betapa agungnya ibadah di tanah suci ini. Salah satu tanda dari kerinduan yang sejati adalah ketekunan kita dalam beribadah di waktu-waktu yang istimewa. Sebagai contoh, setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di tempat sholat kita, menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian melanjutkan dengan sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki kaitan erat dengan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi orang yang melakukan hal ini, Allah akan memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman ibadah haji dan umrah, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau yang telah membawa kita pada petunjuk yang benar. Seolah-olah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah langsung di depan kita, mengucapkan salam dengan penuh kecintaan dan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang penuh berkah ini yang kita kirimkan kepada baginda Nabi sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau dan kita berharap untuk dapat lebih dekat dengan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat, jangan pernah lelah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dengan penuh keikhlasan, agar kita bisa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan berkah dari setiap amalan yang kita lakukan. Mari kita terus berdoa, terus berusaha, dan terus berikhtiar untuk mendapatkan kesempatan istimewa ini. Kerinduan kita kepada Rasulullah dan tempat-tempat suci ini, jika dijaga dengan baik, akan membawa kita pada pintu-pintu kebaikan dan keberkahan yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, menjalankan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kita semua tentu merasakan sebuah kerinduan yang mendalam kepada tempat-tempat suci, kepada kota Mekkah, Madinah, dan tentu saja kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kerinduan ini bukan hanya perasaan biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa yang sangat kuat. Kita semua tahu, ziarah ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah adalah impian dan harapan setiap muslim. Betapa indahnya bisa beribadah langsung di tempat yang penuh berkah ini, terutama di Masjidil Haram, di mana kita bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tempat yang merupakan kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke sana, untuk merasakan pengalaman tersebut? Ternyata, kunci utama untuk membuka pintu ziarah itu adalah kerinduan yang tulus dan murni dari hati kita. Tidak ada doa khusus yang dapat menjamin kita bisa segera mengunjungi Madinah atau Mekkah, tetapi kerinduan itulah yang menjadi penggerak utama.
ketika kerinduan itu murni dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi hambanya untuk sampai ke sana. Insya Allah, kita semua pasti ingin sekali menunaikan ibadah haji atau umrah, merasakan berkahnya beribadah di Masjidil Haram, di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang diselimuti dengan banyak rahmat. Apalagi di sana, setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di Masjidil Haram, setiap langkah yang kita ambil di sana, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kerinduan kita kepada tempat-tempat suci ini. Kerinduan ini akan membuat kita semakin giat dalam berdoa, semakin tekun dalam beribadah, dan semakin mendalam dalam mencintai Rasulullah SAW. Mengingat bahwa ibadah haji dan umrah bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti. Melalui doa yang tulus dan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk berada di sana, agar kita bisa merasakan betapa agungnya ibadah di tanah suci ini. Salah satu tanda dari kerinduan yang sejati adalah ketekunan kita dalam beribadah di waktu-waktu yang istimewa. Sebagai contoh, setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di tempat sholat kita, menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian melanjutkan dengan sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki kaitan erat dengan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi orang yang melakukan hal ini, Allah akan memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman ibadah haji dan umrah, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau yang telah membawa kita pada petunjuk yang benar. Seolah-olah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah langsung di depan kita, mengucapkan salam dengan penuh kecintaan dan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang penuh berkah ini yang kita kirimkan kepada baginda Nabi sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau dan kita berharap untuk dapat lebih dekat dengan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat, jangan pernah lelah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dengan penuh keikhlasan, agar kita bisa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan berkah dari setiap amalan yang kita lakukan. Mari kita terus berdoa, terus berusaha, dan terus berikhtiar untuk mendapatkan kesempatan istimewa ini. Kerinduan kita kepada Rasulullah dan tempat-tempat suci ini, jika dijaga dengan baik, akan membawa kita pada pintu-pintu kebaikan dan keberkahan yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, menjalankan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kita semua tentu merasakan sebuah kerinduan yang mendalam kepada tempat-tempat suci, kepada kota Mekkah, Madinah, dan tentu saja kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kerinduan ini bukan hanya perasaan biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa yang sangat kuat. Kita semua tahu, ziarah ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah adalah impian dan harapan setiap muslim. Betapa indahnya bisa beribadah langsung di tempat yang penuh berkah ini, terutama di Masjidil Haram, di mana kita bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tempat yang merupakan kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke sana, untuk merasakan pengalaman tersebut? Ternyata, kunci utama untuk membuka pintu ziarah itu adalah kerinduan yang tulus dan murni dari hati kita. Tidak ada doa khusus yang dapat menjamin kita bisa segera mengunjungi Madinah atau Mekkah, tetapi kerinduan itulah yang menjadi penggerak utama. Ketika kerinduan itu murni dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi hambanya untuk sampai ke sana. Insya Allah. Kita semua pasti ingin sekali menunaikan ibadah haji atau umrah, merasakan berkahnya beribadah di Masjidil Haram, di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang diselimuti dengan banyak rahmat. Apalagi di sana, setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di Masjidil Haram, setiap langkah yang kita ambil di sana, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kerinduan kita kepada tempat-tempat suci ini. Kerinduan ini akan membuat kita semakin giat dalam berdoa, semakin tekun dalam beribadah, dan semakin mendalam dalam mencintai Rasulullah SAW. Mengingat bahwa ibadah haji dan umrah bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti. Melalui doa yang tulus dan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk berada di sana, agar kita bisa merasakan betapa agungnya ibadah di tanah suci ini. Salah satu tanda dari kerinduan yang sejati adalah ketekunan kita dalam beribadah di waktu-waktu yang istimewa. Sebagai contoh, setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di tempat sholat kita, menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian melanjutkan dengan sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki kaitan erat dengan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi orang yang melakukan hal ini, Allah akan memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman ibadah haji dan umrah, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau yang telah membawa kita pada petunjuk yang benar. Seolah-olah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah langsung di depan kita, mengucapkan salam dengan penuh kecintaan dan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang penuh berkah ini yang kita kirimkan kepada baginda Nabi sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau dan kita berharap untuk dapat lebih dekat dengan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat, jangan pernah lelah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dengan penuh keikhlasan, agar kita bisa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan berkah dari setiap amalan yang kita lakukan. Mari kita terus berdoa, terus berusaha,
dan terus berikhtiar untuk mendapatkan kesempatan istimewa ini. Kerinduan kita kepada Rasulullah dan tempat-tempat suci ini, jika dijaga dengan baik, akan membawa kita pada pintu-pintu kebaikan dan keberkahan yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, menjalankan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك لبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kita semua tentu merasakan sebuah kerinduan yang mendalam kepada tempat-tempat suci, kepada kota Mekkah, Madinah, dan tentu saja kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kerinduan ini bukan hanya perasaan biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa yang sangat kuat. Kita semua tahu, ziarah ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah adalah impian dan harapan setiap muslim. Betapa indahnya bisa beribadah langsung di tempat yang penuh berkah ini, terutama di Masjidil Haram, di mana kita bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tempat yang merupakan kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke sana, untuk merasakan pengalaman tersebut? Ternyata, kunci utama untuk membuka pintu ziarah itu adalah kerinduan yang tulus dan murni dari hati kita. Tidak ada doa khusus yang dapat menjamin kita bisa segera mengunjungi Madinah atau Mekkah, tetapi kerinduan itulah yang menjadi penggerak utama. Ketika kerinduan itu murni dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi hambanya untuk sampai ke sana. Insya Allah. Kita semua pasti ingin sekali menunaikan ibadah haji atau umrah, merasakan berkahnya beribadah di Masjidil Haram, di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang diselimuti dengan banyak rahmat. Apalagi di sana, setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di Masjidil Haram, setiap langkah yang kita ambil di sana, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kerinduan kita kepada tempat-tempat suci ini. Kerinduan ini akan membuat kita semakin giat dalam berdoa, semakin tekun dalam beribadah, dan semakin mendalam dalam mencintai Rasulullah SAW. Mengingat bahwa ibadah haji dan umrah bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti. Melalui doa yang tulus dan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk berada di sana, agar kita bisa merasakan betapa agungnya ibadah di tanah suci ini. Salah satu tanda dari kerinduan yang sejati adalah ketekunan kita dalam beribadah di waktu-waktu yang istimewa. Sebagai contoh, setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di tempat sholat kita, menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian melanjutkan dengan sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki kaitan erat dengan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi orang yang melakukan hal ini, Allah akan memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman ibadah haji dan umrah, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka. Selain itu,
kita juga dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau yang telah membawa kita pada petunjuk yang benar. Seolah-olah kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah langsung di depan kita, mengucapkan salam dengan penuh kecintaan dan kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang penuh berkah ini yang kita kirimkan kepada baginda Nabi sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau dan kita berharap untuk dapat lebih dekat dengan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat, jangan pernah lelah untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat ini bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dengan penuh keikhlasan, agar kita bisa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan berkah dari setiap amalan yang kita lakukan. Mari kita terus berdoa, terus berusaha, dan terus berikhtiar untuk mendapatkan kesempatan istimewa ini. Kerinduan kita kepada Rasulullah dan tempat-tempat suci ini, jika dijaga dengan baik, akan membawa kita pada pintu-pintu kebaikan dan keberkahan yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci, menjalankan ibadah haji dan umrah, serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya, paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, kita semua tentu merasakan sebuah kerinduan yang mendalam kepada tempat-tempat suci, kepada kota Mekkah, Madinah, dan tentu saja kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kerinduan ini bukan hanya perasaan biasa, tetapi merupakan sebuah panggilan jiwa yang sangat kuat. Kita semua tahu, ziarah ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah adalah impian dan harapan setiap muslim. Betapa indahnya bisa beribadah langsung di tempat yang penuh berkah ini, terutama di Masjidil Haram, di mana kita bisa melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tempat yang merupakan kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa sampai ke sana, untuk merasakan pengalaman tersebut? Ternyata, kunci utama untuk membuka pintu ziarah itu adalah kerinduan yang tulus dan murni dari hati kita. Tidak ada doa khusus yang dapat menjamin kita bisa segera mengunjungi Madinah atau Mekkah, tetapi kerinduan itulah yang menjadi penggerak utama. Ketika kerinduan itu murni dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi hambanya untuk sampai ke sana. Insya Allah. Kita semua pasti ingin sekali menunaikan ibadah haji atau umrah, merasakan berkahnya beribadah di Masjidil Haram, di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang diselimuti dengan banyak rahmat. Apalagi di sana, setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di Masjidil Haram, setiap langkah yang kita ambil di sana, semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, sangat penting bagi kita untuk menguatkan kerinduan kita kepada tempat-tempat suci ini,
Kerinduan ini akan membuat kita semakin giat dalam berdoa, semakin tekun dalam beribadah, dan semakin mendalam dalam mencintai Rasulullah SAW. Mengingat bahwa ibadah haji dan umrah bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang sangat berarti. Melalui doa yang tulus dan ikhlas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk berada di sana, agar kita bisa merasakan betapa agungnya ibadah di tanah suci ini. Salah satu tanda dari kerinduan yang sejati adalah ketekunan kita dalam beribadah di waktu-waktu yang istimewa. Sebagai contoh, setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk di tempat sholat kita, menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian melanjutkan dengan sholat duha. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki kaitan erat dengan pahala yang besar. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi orang yang melakukan hal ini, Allah akan memudahkan mereka untuk merasakan pengalaman ibadah haji dan umrah, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada beliau,